Terima kasih untuk Pastor Renata dan Pastor Marcella. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bicara mengenai Bethlehem. Ya. Jadi melalui Sound Doctrine ini kita akan melihat rencana besar Tuhan bagi dunia ini atau orang percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya orang Yahudi mengetahui nubuat tentang Mesias. Sebenarnya orang Yahudi mengetahui nubuat tentang akan datangnya seorang pembebas di tengah-tengah mereka. Nubuatan itu ada di mana? Ada di dalam Mika 5 ayat yang kedua. Atau bisa juga ayat yang pertama ya. Saya nggak tahu di Alkitab saudara ayat keberapa, tapi bisa cek. Kalau di tempat saya ayat yang kedua. Mika 5 ayat yang kedua bunyi begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi orang Israel tahu persis bahwa akan bangkit seorang pembebas namanya Mesias itu. Mesias itu kan orang yang ditunggu-tunggu. Akan membebaskan yang muncul dari daerah atau kota yang namanya Bethlehem Efrata. Jadi Mika sudah menjelaskan dengan tepat dalam nubuatannya Bethlehem Efrata. Karena ada Bethlehem yang lain. Di Edom ada Bethlehem yang lain. Sekarang Bethlehem Efrata. Jadi mereka tahu Mesias akan datang. Cuma ini. Mereka tidak mampu melihat ketika Yesus lahir ke dunia ini menjadi manusia yang menggenapi nubuatan Allah. Kenapa orang Yahudi miss nubuatan ini? Kenapa mereka tidak mampu lihat nubuatan ini? Saya beritahu rahasianya. Satu, karena Yesus besarnya hidupnya di mana? Di Nazaret. Coba lihat. Nazaret itu posisinya ada di mana? Nazaret itu ada di Galilea, di utara, di atas. Yesus itu tinggal, besar, melayani di Nazaret, di Galilea. Orang Yahudi tidak tahu bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Makanya mereka tunggu-tunggu. Mana ini Mesias kok tidak datang-datang? Jadi saya ulangi. Nazaret itu ada di Galilea di atas, di utara. Sementara Bethlehem itu ada di selatan, di bawah, di Yudea. Oke? Jadi Nazaret itu di Galilea, Bethlehem itu di Yudea. Nah, Yesus besar di Nazaret, melayani di Nazaret. Semua kegiatannya itu pusatnya di Nazaret. Di mana yang terkenal Yesus melayani, di mana yang terkenal? Di sekitar danau apa?
Danau Galilea atau Danau Genesaret atau apa? Tiberias. Nah, itu kalau dengar gereja Tiberias itu mereka namakan dari itu, danau itu Tiberias. Jadi namanya itu Tiberias, Genesaret, Kineret, Galilea, itulah tempat pelayanan Yesus. Yesus berada di sekitar wilayah itu. Saya tidak ada petanya saat ini, saya tidak akan tunjukkan karena kita hanya singkat saja dalam doa. Kalau dalam kelas saya jelaskan secara rinci. Nah, saudara, Yesus lahir di mana? Lahir di mana Yesus? Di Bethlehem. Mengapa orang bingung? Orang bingung. Karena waktu Maria mengandung Yesus sampai hamil besar, waktu firman Tuhan datang dari malaikat Gabriel kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bukan Maria mengandung Roh Kudus, bukan. Maria mengandung bayi. Masa mengandung Roh Kudus? Aneh-aneh aja itu ajaran. Mengandung bayi dari Roh Kudus. Itu mulai dari diumumkan, annunciation itu bahasanya, sampai hamil besar. Maria tinggal di mana? Maria dan Yusuf? Di Nazaret. Coba lihat. Di atas. Di Galilea. Bagaimana caranya Tuhan membawa nubuatan ini terjadi? Melalui peristiwa sejarah, yaitu sensus. Betul nggak? Ada perintah untuk sensus sehingga Yusuf dan Maria harus pulang ke kotanya di mana mereka dilahirkan. Karena Mika 5 ayat 2 katakan, Bethlehem Efrata, disitulah akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Bethlehem adalah kota Daud. Maria adalah keturunan Daud. Bapa leluhur Yesus itu adalah Daud. Coba ya saya bukakan satu ayat lagi. Bagaimana orang-orang menjadi bingung pada waktu perayaan Sukot ini. Yohanes 7. Coba lihat Yohanes 7. Kita lihat dengan cepat. Yohanes 7. Pada waktu itu ada perayaan Sukot. Ingat ya perayaan Sukot. Kapan itu perayaan Sukot? Tanggalnya masih ingat? Kapan Sukot terjadi? 15 Tisri. Jadi tanggal 15 bulan ke-7. Lihat Yohanes 7 ada judulnya Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Ayat 41 dan ayat 42 bicara tentang bagaimana orang-orang bingung di sini. Lihat ya, mulai dari ayat 40 aja. Yohanes 7 ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ada yang berpikir Yesus adalah nabi. Ayat 41, yang lain berkata, ia ini Mesias. Ada yang sudah mulai percaya Yesus itu Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Lihat. Mereka bingung kok Mesiasnya muncul dari Galilea. Tadi saya sudah bilang, Galilea itu adalah Nazaret. Jadi Maria itu sebenarnya cuma pinjam tempat melahirkan di Bethlehem. Sesudah melahirkan di Bethlehem, Yusuf dan Maria kembali lagi ke Nazaret. Karena Bethlehem ini tempat yang tidak ada masa depan. Semua orang sudah keluar dari Bethlehem. Nazaret itu tempatnya bagus untuk mencari hidup. Setidaknya Yusuf tukang kayu bisa hidup dengan pekerjaannya, membuat mebel-mebel dan sebagainya. Begitu ya. Ayat 42 Yohanes 7, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung, tuh lihat, kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Jadi orang-orang bingung, mana mungkin Mesias muncul dari Nazaret. Harusnya dari Bethlehem.
Jadi saya mau tunjukkan di sini kekhususannya, saudara. Engkau kalau memahami sound doctrine harus belajar dengan teliti. Harus melihat dari ujungnya sampai akhirnya, mengharmoniskan ayat Alkitab. Itulah sound doctrine, ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Sound doctrine itu dari Alkitab, bukan dari Novita Yosef. Emang Novita Yosef ini kurang ajar nih mau fitnah. Dia bilang sound doctrine dia yang ciptakan. Sound doctrine itu dari Alkitab. Makanya Pak Ferry jangan dengar-dengar dia ini. Keluar dari sound doctrine dia fitnah-fitnah Pendeta Wanda. Lalu sana sini bicara-bicara, dia bilang sound doctrine dia yang ciptakan. Padahal dia itu nggak ngerti apa-apa, saya ajarkan Injil. Sampai jadi tahu, sampai bertobat. Sampai bikin gereja. Sesudah jadi gereja, pindah ke gereja orang. Jemaat yang dia dirikan, yang kita bangun dulu. Jadi begitu ceritanya Pak Ferry gitu. Sound doctrine itu ada di Alkitab, bukan dari siapa-siapa. Pendeta Wanda menggali sound doctrine itu, ajaran yang sehat. Jadi ajaran sehat itu meneliti dari ujungnya sampai ujung yang lain, mencocokkan. Makanya sekarang kita mengkhotbahkan setiap ajaran yang sehat itu. BIC, Pendeta Wanda Dumais, tidak pernah mengkhotbahkan motivasi, kata-kata positif, mengkhotbahkan hal-hal yang cuma comot ayat lalu ngomong yang lain-lain. Tidak seperti itu. Boleh cek pengajaran kita dengan pendeta-pendeta di Sydney, Pak Ferry. Iya kan? Boleh cek. Jangan cuma untung nama pakai doktor. Tahu beli di mana doktornya, MTH dan mana. Ngajar nggak benar begitu. Anda harus mengajar firman Tuhan, bukan mendongeng. Ingat lagi yang saya sudah sampaikan. Jadi firman Tuhan harus diteliti dengan sedemikian rupa, dieksegesis. Supaya kita menemukan, lihat, orang Yahudi pemalas, tidak mau cari nubuatan tentang Yesus. Padahal Yesus itu lahirnya di Bethlehem. Tapi mereka tidak mau cross-check. Cuma karena Yesus hidup dan besar di Nazaret, mereka pikir Yesus itu orang Nazaret. Sampai salah satu murid Yesus yang bernama Nathanael, dia berkata kepada Filipus, masakan ada yang baik keluar dari Nazaret, muncul dari Nazaret? Dalam Yohanes 1 ayat 46, Anda bisa cek itu. Jadi tuduhan murid Yesus sendiri menuduh Yesus. Mana mungkin dia ini Mesias, dia lahir di Nazaret. Mereka pikir Nazaret. Jadi sebelum kita bicara, kita mengeksegesis ayat dengan baik, meneliti ayat dengan baik, mengkhotbahkan hanya firman Tuhan. Saya yakin orang yang ada di BIC yang mendengar sound doctrine, kalau engkau dengar pengajaran lain, telingamu justru sudah tidak cocok lagi. Karena sudah biasa kita mendengar ajaran-ajaran yang benar. Jadi ketika dengar ajaran-ajaran yang ngawur, yang kampungan, yang tafsirannya macam-macam, ajaran positif lah, kata-kata berkat lah, apalagi ajaran-ajaran motivasi lah, deklarasi iman, comot ayat, lalu khotbah yang macam-macam, filosofi dan sebagainya, itu tidak akan cocok buatmu karena Tuhan pingin kita bertumbuh dengan firman Tuhan, menjadi kuat, dan kita menjadi orang yang melayani, bukan hanya duduk-duduk di gereja, diam-diam sampai tua, mulai dari engkau muda ke gereja sampai tua, begitu-begitu aja tidak bertumbuh. Saya bersyukur teman-teman di sini, mereka belajar sound doctrine, dan mereka bertumbuh jadi hamba-hamba Tuhan yang hebat. Dan itulah kesenangan kita. Semua menjadi batu hidup yang kuat. Siapa bilang wanita tidak bisa melayani? Ya, ajaran sesat itu, wanita tidak melayani, tidak bisa melayani. Orang di perjanjian lama, Nabia itu ada, perempuan itu nabi. Bagaimana mungkin nabi itu mengajar? Jadi jangan karang-karang bilang Pendeta Wanda melanggar firman Tuhan. Buat apa Tuhan melarang wanita tidak boleh melayani? Dari perjanjian lama perempuan itu seorang nabia sudah diangkat Tuhan. Sampai perjanjian baru Paulus tinggal di rumah perempuan yang namanya Priscilla dan Aquila. Selalu disebutkan nama lebih dulu Priscilla. Kenapa Priscilla disebutkan? Bukan suaminya. Tradisi di dalam Alkitab tidak pernah menyebut nama perempuan. Anda cek di sepanjang Alkitab nama perempuan siapa yang disebut.
Di Perjanjian Baru tidak ada Priscilla. Karena Priscilla adalah seorang pengajar, seorang misionaris, dan saya percaya dia adalah seorang gembala. Begitu, tidak ada persoalan wanita menjadi pelayan Tuhan, menjadi pastor, menyampaikan firman Tuhan. Apakah Wanda Dumais otoritasnya menjadi rendah karena istrinya menyampaikan? Tidak. Buktinya juga di negara juga ada presiden perempuan. Ada yang bilang, oh itu kan presiden politik. Ada 3 lembaga yang Tuhan dirikan sendiri. Yang pertama lembaga apa? Keluarga. Yang kedua apa? Pemerintah. Yang ketiga apa? Jemaat. Jadi tidak ada masalah wanita memimpin sepanjang mengajar sound doctrine. Kalau mengajar kacau-kacau ya saya menentang hal itu. Buat apa wanitanya jadi gembala tapi tidak tahu mengajarnya kacau-kacau begitu. Banyak yang seperti itu. Saya sudah sering lihat. Sudah lama dulu ada gereja-gereja seperti itu. Mulai dari saya belum menikah saya diundang sampai sekarang saya lihat itu orang masih begitu. Khotbahnya nggak benar karena tidak belajar firman Tuhan. Makanya saya dorong teman-teman sound doctrine, ajaran yang benar. Orang Israel terpleset sampai hari ini karena tidak menyelidiki nubuat. Bahwa Yesus itu cuma sederhana. Yesus lahir di Bethlehem, kemudian pindah ke Nazaret. Padahal Yesus sudah menggenapi nubuat, tapi tidak mau belajar. Kalau kita tidak mau menyelidiki, tidak mau belajar, maka kita akan salah jalan. Kita tidak mengenal ajaran yang benar itu. Amin.